Selamat pagi untuk adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dengan mata kuliah tugas akhir program, ya, di mana kita akan mempelajari di sesi pertama itu mengenai sistem pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen, di mana ada perencanaan strategis dan penyiapan anggaran. Saya memberikan video ini gunanya untuk mereview kembali pelajaran dari sesi pertama sampai ke sesi ke-8. Tapi untuk hari ini saya akan upload inisiasi di sesi pertama terlebih dahulu, ya. Di sistem pengendalian manajemen itu pengertian daripada sistem adalah sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja sama dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Nah, di mana yang dikatakan sistem itu punya standar, ya, dan juga harus terkoordinasi. Ya, untuk masing-masing perusahaan memang berbeda-beda standarnya, dan koordinasinya itu tergantung dari para manajer ataupun direktur perusahaan. Intinya semuanya harus menghasilkan suatu output yang memang itulah tujuan daripada perusahaan ataupun visi misinya, ya. Selain itu juga sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, ya. Nah, di mana kita bisa tahu bahwasannya dari sistem pengendalian ini akan terlihat apakah berjalannya operasional perusahaan itu sudah efektif dan efisien. Jadi dalam artian gini, suatu perusahaan itu boleh saja mendapatkan laba yang besar, tapi belum tentu laba yang besar itu akan memiliki sistem pengendalian yang ataupun operasional perusahaannya itu berjalan secara efektif dan efisien, gitu, ya. Di sini peranan daripada sistem itu kalian perhatikan semuanya terpusat pada sistem analis, ya. Baik dari manajer, dia akan meminta data dari sini, kemudian external company juga begitu juga, sistem stakeholder, kemudian user, vendor, technical specialist, dan software programmer, itu semuanya tetap berpusat ke sistem analis. Jadi dia adalah tempat di mana data itu sudah terprogram, ya. Dalam artian kalau terprogram berarti dia sudah diinput dulu terlebih dahulu, oke. Dan di mana dia menganalisis semua laporan yang sudah disajikan oleh perusahaan. Oke. Nah, di sini pengertian pengendalian itu bisa kita baca di sini adalah pengendalian itu digunakan oleh para manajer untuk membuat langkah-langkah agar seluruh komponen di dalam sebuah organisasi dapat sejalan dengan apa yang diinginkan dan yang direncanakan. Sehingga dengan sendirinya pengendalian harus mencerminkan perencanaan. Nah, intinya dari masalah pengendalian yang utama adalah bagaimana mempengaruhi pihak lain dalam bertindak demi mencapai tujuan pribadi sedemikian rupa sekaligus dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Jadi harus ada keselarasan di mana tujuan pribadi itu dapat konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri, ya. Nah, untuk tujuan sistem pengendalian itu adalah sebagai fungsi bertujuan untuk melacak, menaksir, melaksanakan dan sebagai jaringan komunikasi. Ya, melacak itu maksudnya adalah di mana perangkat yang digunakan untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi pada proses yang sedang digunakan, yang sedang dilakukan. Kemudian menaksir perangkat yang menentukan dan membandingkan dengan standar yang seharusnya terjadi. Pelaksana perangkat yang mengubah perilaku jika penaksir membutuhkan suatu
untuk dipenuhi. Itu adalah suatu tujuan daripada sistem pengendalian. Selanjutnya untuk elemen-elemen proses kendali. Di sini kita lihat ada detektor, asesor, dan efektor. Oke. Untuk detektor itu informasi mengenai apa yang terjadi. Jadi mendeteksi apa-apa saja ketidakefektifan ataupun ketidakefisienan daripada berlangsungnya operasional perusahaan, ya. Nah, kemudian kalau untuk asesor itu membandingkan dengan ukuran yang standar. Efektor perubahan sikap jika dibutuhkan. Ya, jadi saya mungkin bisa contohkan seperti perusahaan roti yang paling simpel deh. Kalau untuk perusahaan roti, informasi apa yang perlu diperhatikan? Nah, yang di sini pendeteksinya itu adalah jika harga bahan-bahan yang digunakan oleh manajer produksi itu tidak sesuai dengan standar misalnya. Jadi ada tepung yang punya kualitas A, B, dan premium misalnya. Nah, jadi untuk memproduksi satu produk A itu seharusnya dia pakainya yang premium, sedangkan yang B itu harus kualitas yang nomor 1. Nah, seandainya terbalik, nah itu harus ada informasi yang bisa dideteksi. Oke. Dan semua itu tetap berpusat di pengendalian, ya. Nah, kemudian untuk asesor itu membandingkan dengan ukuran standar. Jadi misalnya 1 kilo tepung itu bisa menghasilkan berapa roti, berapa bungkus roti. Nah, itu ada standarnya. Jadi di mana perbandingan daripada ukuran tersebut sudah dilakukan dan itulah yang akan direncanakan. Jadi kalau biasanya satu kilo tepung itu bisa menghasilkan 5 roti, maka kalau seandainya pada saat sudah diproduksi ternyata 1 kilo itu bisa jadi 6, itu berarti sudah efektif dan efisien. Ya, tapi kalau seandainya kurang dari itu berarti ada yang salah. Gitu. Nah, kemudian efektor itu untuk masalah perubahan sikap jika dibutuhkan, maksudnya adalah contoh pada saat kita memproduksi roti tersebut, ya, ternyata roti tersebut itu mengembang dan menghasilkan menjadi 8, sehingga nanti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menginformasikan kembali ke perangkat ini bahwasannya 1 kilo itu ternyata bisa jadi 8. Nah, sehingga akan muncullah efisiensi. Kita tidak perlu yang tadinya sudah punya anggaran, misalnya untuk memproduksi 50 roti itu butuh 5 kilo. Nah, ternyata nggak harus 5 kilo, 4 kilo saja sudah cukup. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, di fungsi pengendalian itu kekurang jelasan dalam memberikan arahan, ya, kemudian motivasi untuk mencapai tujuan, serta adanya keterbatasan individu. Memang di fungsi pengendalian ini digunakan untuk bisa mengarahkan para pekerja, ya, pegawai, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin kerja di satu perusahaan ataupun entitas gitu, pasti ada fungsi pengendaliannya. Kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan kecil memang biasanya owner langsung yang sebagai fungsi pengendalian. Tapi kalau untuk perusahaan yang sudah besar, yang sudah TBK, itu dia punya satu personel yang akan dijadikan sebagai manajer controller, ya, sebagai manajer controllernya. Nah, di sini mereka kegunaannya adalah memberikan arahan, kemudian memberikan motivasi, serta di mana kalau ada beberapa individu yang mungkin memiliki keterbatasan, maka sistem pengendalian ini harus cepat membuat solusinya, ya. Jadi memang untuk di posisi ini harus cepat tanggap untuk bagian controllernya. Oke.
Dua sisi pengendalian yang dimaksudkan di dalam mata kuliah ini adalah dari faktor internal dan ada juga dari faktor eksternal. Nah, ini kalian sudah bisa baca sendiri apa yang dimaksud dengan faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe pengendalian, di mana pengendalian tindakan itu adalah pembatasan tindakan, di mana untuk para pegawai mereka masing-masing, contoh misalnya staf produksi itu hanya sekedar memiliki pekerjaan untuk menginput data-data produksi gitu. Tapi untuk menetapkan harga 1 kilo itu yang berapa itu tidak ada di bagian staf produksi, itu di bagian yang lain gitu ya. Nah, jadi istilahnya ada yang namanya tugas dan wewenang per masing-masing pegawai. Nah, kemudian pengecekan sebelum bekerja. Di sini memang untuk setiap pekerja itu kan harus selalu melakukan absensi ya. Itu paling standarnya biasanya. Kemudian juga target ya untuk masing-masing pegawai itu pasti ada punya target, walaupun itu sebagai akuntan sekalipun, staf akuntansi itu dia punya target apa, kapan dia harus menghasilkan laporan keuangan, misalnya per setiap tanggal 20 gitu. Jadi itu adalah target-target yang diberikan oleh controller ya untuk mengendalikan agar semua kegiatan usaha itu berjalan gitu. Nah, kemudian untuk masalah yang selanjutnya adalah akuntabilitas tindakan dan redundansi. Nah, selanjutnya untuk pengendalian hasil itu pendefinisian dimensi kinerja, mengukur kinerja, membuat target kinerja seperti yang saya bilang tadi, kemudian membuat skema hadiah dan hukuman. Ini sebenarnya skema hadiah itu bukan hadiah yang seperti apa ya, tapi bisa jadi seperti kenaikan pangkat gitu. Kalau seandainya kinerjanya sudah efektif dilakukan sesuai dengan target gitu, atau melebihi daripada target. Tapi kalau seandainya dia di bawah dari target kinerjanya, maka akan ada hukuman. Nah, pengendalian personel dan lingkungan di sini adalah penyeleksian, penempatan kinerja, pelatihan kerja, kemudian pengendalian lingkungan itu untuk masalah terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang baik. Jadi istilahnya antara sesama pegawai itu tidak ada yang saling punya kecurangan ataupun mungkin saling bekerja sama untuk merugikan perusahaan seperti itu ya, antara mungkin sales dengan orang kepala pabrik atau kepala gudang gitu saling bekerja sama. Jadi harus ada pengendalian lingkungan di mana agar tercipta keselarasan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti itu. Nah, konsep dasar daripada sistem pengendalian itu ada 3 menurut Merchant dan State ya, di mana ada komponen operasi yang terpasang secara terus-menerus, pengendalian manajemen yang dipengaruhi oleh manusia, oke, dan memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, beda ya, harus memadai. Jadi di mana memadai itu sebenarnya bisa dikatakan seperti fleksibel. Jadi istilahnya seperti target gitu ya. Tidak selamanya target itu akan naik terus. Itu akan sesuai dengan bagaimana perekonomian yang ada di negara. Jadi kalau misalnya seperti kemarin COVID-19, apa mungkin target penjualan itu sampai miliaran ataupun triliunan gitu. Sedangkan posisi beberapa manusia yang ada di dunia ini semuanya berdiam di rumah gitu. Contoh misalnya target penjualan sepeda motor, target penjualan ataupun seperti target untuk
yang menginap di hotel, kan itu udah nggak mungkin ya sesuai target. Makanya pada saat keadaan yang kemarin kita hadapi di pandemi itu semuanya rencana kebanyakan tidak memadai gitu ya, tidak sesuai dengan target gitu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dalam konsep dasar sistem pengendalian ini ya. Nah, pertimbangan menggunakan sistem pengendalian untuk beberapa perusahaan itu adalah masalah keterkaitan antara tingkat keketatan pengendalian dengan efektivitas pencapaian tujuan. Jadi dalam artian agar laba maksimal yang dihasilkan oleh perusahaan harus ada sistem pengendalian. Karena tujuan dari suatu perusahaan itu adalah untuk memperoleh keuntungan, ya. Nah, biaya yang harus dikeluarkan untuk keketatan tingkat pengendalian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya si pabrik roti ini tidak tahu bahwasannya ada yang lebih murah lagi nih, tepung premium yang kualitasnya sama tapi harganya lebih murah, maka di sini kita sudah tidak lagi efisien ya. Dalam artian laba tidak akan maksimal yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, apakah ada efek samping bila mengaplikasikan pengendalian dengan tingkat keketatan tertentu? Ini juga kita lihat kefleksibelan pegawai dalam melaksanakan operasional. Jadi istilah katanya kinerja-kinerja itu membuat pegawai stres atau tidak gitu. Jadi memang banyak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan jika kita memutuskan ini harus seperti ini harus seperti ini. Ya. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen, perencanaan strategis dan penyiapan anggaran. Oke, di mana setiap pengendalian memiliki urutan tahapan proses pelaksanaan, ya. Nah, di mana kita bisa baca di sini pengendalian yang baik mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu ada yang jangka panjang, terus pengendalian dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomis dan non-ekonomis. Jadi skalanya ini besar untuk menjadi seorang controller itu memang banyak yang harus dipertimbangkan dan diputuskan. Ya. Nah, kemudian pengendalian manajemen yang baik itu memiliki yang namanya ini ya, plan. Oke. Nah, apakah jadi inilah yang namanya memutuskan. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian kita punya solusi. Jika itu bekerja dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan yang besar. Tapi kalau tidak, ya kita kembali lagi mencari solusi lagi, begitu, ya. Nah, terus apa-apa saja upaya pengendalian? Upayanya adalah yang perlu dipahami di sini untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah berkembang ya, itu misalnya adalah masalah-masalah mengenai aktivitas, baik itu kerjasama, kontrak, ataupun menggunakan pihak ketiga. Jadi salah satu contoh misalnya, apa yang saya bisa contohkan ya, contoh misalnya pabrik roti itu kan butuh kemasan ya. Jadi apakah kemasan itu dia menggunakan sistem kerjasama atau dia menggunakan sistem subkontrak atau dia menggunakan pihak ketiga gitu. Jadi apa bedanya? Masing-masing pasti akan beda. Kalau kerjasama itu pasti ada pembagian laba gitu ya. Istilahnya ada pembagian kalau misalnya kalau si produsen roti ini
harus menanamkan modal. Itu biasanya kalau kerjasama seperti itu, menanamkan modal gitu kan ke produsen pengemasan gitu. Nah, jadi pengemasannya itu berapa keuntungannya, si produsen roti itu dapat untung juga gitu. Jadi istilahnya ada baiknya sih sebenarnya gitu ya. Tapi itu pun belum tentu lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan menggunakan subkontrak atau menggunakan pihak ketiga. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Oke. Kemudian otomatisasi itu adalah perkembangan di mana sekarang itu teknologi sudah masuk ke industri 5.0 ya, 5.0. Semuanya sudah menggunakan robot, komputer, AI yang kita tahu sekarang ini. Jadi ini seharusnya menghasilkan produk yang lebih efektif dari sisi waktu. Jadi istilahnya untuk memproduksi 100 unit itu yang tadinya kita menggunakan 12 jam, sekarang bisa di-cut menjadi misalnya 7 jam. Nah, seperti itu. Oke. Terus sentralisasi. Semua keputusan yang diambil berasal dari satu pihak yang berwenang. Oke. Kemudian pembagian resiko, di mana semua resiko harus diminimalisasi dengan cara bekerja sama, ya. Jadi intinya kalau untuk pengendalian yang memang sudah kita rencanakan, itu biasanya juga perlu konsultasi yang kita lakukan oleh para jasa-jasa yang memang sudah punya pengalaman, ya. Nah, saya lanjutkan lagi untuk masalah proses pengendalian manajemen. Itu ada perencanaan strategis, penyiapan anggaran, pengukuran penilaian kinerja, dan manajemen kompensasi. Ya, dan kalian bisa baca ini sendiri. Nah, saya lanjutkan kembali peranannya dan manfaatnya untuk perencanaan strategis. Oke. Nah, di mana tahapan perencanaan strategis itu adalah merancang visi misi dan sasaran organisasi, kemudian memahami kondisi organisasi saat ini, menentukan prioritas apa yang mau dikerjakan, gitu ya. Kemudian menyusun rencana strategis pencapaian tujuan berdasarkan prioritas kerja. Jadi prioritas kerja ini maksudnya seperti ini. Contoh pabrik roti tadi itu menghasilkan ada 6 macam produk. Nah, di tahun-tahun sebelumnya produk mana yang lebih laku gitu. Jadi itu yang diprioritaskan untuk diproduksi terlebih dahulu gitu. Nah, terus kemudian memonitor pelaksanaan dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Oke, karakteristik anggaran. Nah, ini memang agak sedikit susah ya sebenarnya untuk membuat anggaran, tapi saya rasa kalian sudah belajar di akuntansi manajemen sebelumnya untuk masalah anggaran. Jadi karakteristik yang diperlukan itu adalah mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha, terus dinyatakan dalam satu keuangan, dalam satu satuan keuangan. Jadi boleh dalam dolar, boleh dalam rupiah, itu tergantung dari kantor pusatnya gitu ya, menetapkan apakah satuan keuangan itu diukur berdasarkan kesesuaian yang ada di kantor pusat. Contoh misalnya kantor pusatnya ada di Malaysia, ada cabang di kota Jakarta. Nah, kalau memang yang pusat bilang ya sudah satuan keuangannya itu pakai ringgit ya, harus disesuaikan sesuai dengan yang diminta oleh pusat. Oke. Terus ini periode waktunya itu pasti 1 tahun, kemudian ada komitmen manajemen di mana di dalamnya itu ada target-target tadi ya yang saya jelaskan, telah dan disetujui oleh pimpinan organisasi. Anggaran yang sudah ditetapkan hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu yang Ibu bilang tadi, masalah adanya keadaan krisis ekonomi ataupun pandemi ya seperti itu ya.
terus digunakan sebagai pembanding dengan kinerja keuangan aktual. Jadi anggaran ini sebenarnya dilakukan untuk titik di mana agar tujuan perusahaan itu tercapai. Kalau seandainya aktualnya itu di atas anggaran, maka bisa jadi perusahaan akan mendapatkan tujuan yang dicapai, yang diinginkannya. Tapi intinya begini, contoh. Kalau untuk anggaran penjualan, misalnya, anggaran penjualannya itu adalah 100 miliar, gitu ya. Nah, ternyata aktualnya itu adalah 102 miliar. Nah, itu kita bisa anggap bahwasannya perusahaan sudah secara maksimal dan kegiatan operasional perusahaan itu sudah berjalan secara efektif dan efisien. Tapi kalau beban, misalnya untuk contoh misalnya beban listrik, air, ataupun beban administrasi gitu ya, sudah dianggarkan nih bebannya. Di mana beban itu sebenarnya harus di angka 20 miliar. Nah, ternyata yang terjadi malah 25 miliar. Nah, itu berarti tidak efisien dan tidak efektif. Karena apa? Melebihi daripada anggaran. Seharusnya dia kurang dari anggaran. Kalau untuk beban, jadi istilahnya tidak selamanya anggaran itu harus lebih dari anggaran aktual. Aktual itu terjadi harus lebih dari anggaran, maka akan efektif dan efisien. Tidak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, terkait dengan beban. Berarti dia harus di aktualnya itu di bawah anggaran. Tapi kalau untuk pendapatan itu seharusnya di atas anggaran aktualnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah peran dan kegunaan dari penyusunan anggaran. Silakan dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ada pun macam-macam anggaran. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya, ada anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, anggaran pemasaran, anggaran beban administrasi umum, dan anggaran biaya penelitian. Yang ini tadi yang Ibu bilang bahwasannya kalau anggaran pendapatan aktualnya lebih besar daripada anggaran, ya itu bagus. Tapi kalau untuk masalah yang biaya-biaya ini tadi, dia lebih besar daripada yang dianggarkan, itu perlu dilakukan revisi ataupun dicari solusinya. Ya, karena kalau sudah dianggarkan ternyata biaya ini lebih besar daripada anggarannya, maka tujuan perusahaan untuk memperoleh laba maksimal itu ya tidak akan maksimal labanya kalau memang anggaran biaya beban itu lebih besar aktualnya daripada anggaran. Oke. Nah, proses penyusunannya seperti ini. Oke. Makanya di sini ada revisi anggaran, ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasannya semuanya itu terkait dengan adanya negosiasi juga, ya, dari supplier terkait dengan beban, kemudian negosiasi dengan customer, ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang distribusi, ya, untuk negosiasinya agar pendapatan bisa maksimal diperoleh oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu terkait sama diskusi kita yang kemarin, ya. Di diskusi ini sebenarnya rata-rata kalian menjawabnya sudah bagus semua. Hanya saja ada beberapa mahasiswa yang mungkin untuk menjawab nomor 1 itu menjawabnya hanya sekedar penjelasannya saja, tapi di awalnya itu tidak terstruktur istilahnya. Cara menjawabnya itu tidak terstruktur. Maksudnya gini ya, kalau kalian menjawab diskusi, diupayakan itu pakai link website ataupun referensi dari buku, modul kah atau mana gitu ya. Dan jangan copy paste. Ambil kesimpulan ataupun intisari dari apa yang kalian baca. Kemudian silakan jawab diskusinya berdasarkan apa pertanyaannya. Jadi jangan copy paste ataupun ngawur gitu ya untuk menjawab
di diskusi kalian. Memang untuk sampai saat ini saya baru menilai beberapa orang saja untuk diskusi 1. Nanti untuk ongoingnya diskusi 2 dan tugas-tugasnya akan saya periksa dalam 3 minggu ini, karena ini masih minggu ke-8 dan masih ada waktu 2 minggu setelah minggu ke-8. Jadi saya harapkan kalian tetap lihat di inbox, karena untuk mahasiswa-mahasiswa yang nilainya kurang daripada 80 akan saya inbox dan silahkan lakukan revisi ya. Kalau seandainya tidak bisa direvisi pada saat kalian klik sesi 1, ternyata udah nggak bisa lagi nih diubah-ubah gitu ya untuk diskusi kalian itu, silakan jawab di inbox atau ke email saya ya, email saya. Tapi ingat, subjeknya itu harus jelas. Misalnya kamu mau revisi diskusi 1, oke, silakan tulis di situ revisi diskusi 1, atau misalnya revisi tugas 1 gitu ya di subjeknya. Jadi saya bisa melihat gitu. Terus nama kamu siapa, mata kuliahnya apa, dan NIM-nya. Yang paling penting mata kuliah. Jadi saya nggak gampang untuk mengganti nilai kalian pada saat saya sudah membuka email saya. Oke, untuk hari ini sekian dulu penjelasan saya. Kita akan ketemu besok mereview inisiasi untuk sesi 2 dan 3 sekaligus mungkin terkait dengan tugas ya dan diskusinya. Semangat belajar terus, karena selesai dari sesi ke-8 ini kalian akan menempuh ujian ya. Selamat pagi semuanya.